Selamat siang, perkenalkan nama saya Bagus Nursirandomu dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menganalisis lembar kerja atau cara kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Analisis lembar kerja dan gambar kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Tujuan analisis lembar kerja diperlukan agar perusahaan mengetahui tanggapan konsumen atas produk itu sebelum produk tersebut diproduksi secara massal. Selain itu, pembuatan prototipe memungkinkan perusahaan menguji kualitas bahan dan produk. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menguji desain produk. A. Frekuensi kerusakan komponen atau reliabilitas. B. Kemudahan untuk pemeliharaan dan perbaikan atau maintainability. Serta C. Umur produk. Tujuan prototipe: mengevaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Stakeholder atau dalam hal ini user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe. Anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya dan memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Selanjutnya dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna, estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan dan keuntungan biaya, investigasi, eksplorasi dan perbandingan solusi perancangan yang berbeda. Menganalisis gambar kerja, identifikasi kebutuhan, artinya pengembang dan pemakai bertemu, pemakai menjelaskan kebutuhan sistem, yang membuat, artinya pengembang mulai membuat prototipe, menguji, artinya pemakai menguji prototipe dan memberikan kritikan atau saran, memperbaiki, pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai, yang terakhir mengembangkan versi produksi, artinya pengembang merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Next, keunggulan menggunakan prototipe. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat berperan aktif dalam pengembangan sistem, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena memakai mengetahui apa yang diharapkannya. Selanjutnya, mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan, dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif, meningkatkan kualitas, kecepatan spesifikasi dan perencanaan sistem, dapat dipadukan dengan metode terstruktur dan case tool, dan dapat digunakan pada berbagai level detail termasuk konsep, kebutuhan, spesifikasi, dan perancangan. Adapun kelemahan menggunakan prototipe yaitu pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem, dan hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan sistem yang baik. Metode prototyping dibedakan menjadi 2 yaitu A. Metode non-komputer terdiri dari sketsa atau mockup, storyboarding, skenario, tutorial, dan manual. B. Metode campuran base menirukan lebih banyak kemampuan sistem, pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur, dapat berpusat pada lebih banyak detail, dan para pemakai lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Selanjutnya, prototipe cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu untuk mengurangi interaksi siklus pengembangan. Prototipe interaktif dikembangkan agar dapat cepat ganti-ganti atau diubah sejalan dengan umpan balik perancangan. Umpan balik ini dapat diperoleh dari kolega atau dari pengalaman pengguna selama bekerja dengan prototipe untuk menyelesaikan tugasnya. Next, terminologi prototipe. A. Prototipe horizontal. B. Prototipe vertikal. C. Early prototyping atau prototipe cepat. D. Light prototyping atau prototipe lambat. E. Low fidelity prototyping atau tingkat rendah. F. Mid fidelity atau prototipe tingkat sedang. Dan yang G yaitu high fidelity prototyping atau tingkat ketepatan yang tinggi.
Yang terakhir, prototyping tools. A. Draw atau Paint program. Menggambar setiap layar baik untuk dilihat, prototipe horizontal tipis. Contohnya ada Photoshop, Corel Draw. B. Surface simulation atau slideshow. Meletakkan tampilan seperti storyboard dengan animasi perubahan diantaranya dapat memberikan user catatan yang sangat spesifik, dan contoh yang ada yaitu PowerPoint, Hypercard, Macromedia Director, dan HTML. Selanjutnya C. Interface Builder. Tools untuk menampilkan jendela, kendali, dan lain-lain dari interface. Mudah dikembangkan dan memodifikasi layar. Mendukung jenis interface yang dikembangkan. Mendukung berbagai macam device input atau output. Mudah untuk memodifikasi dan menghubungkan layar. Selanjutnya, mengizinkan pemanggil prosedur eksternal dan program. Mengizinkan mengimpor teks, grafik, media lain. Mudah untuk dipelajari dan digunakan. Dukungan yang baik dari vendor. Dan contoh yang ada yaitu Visual Basic dan Delphi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.